Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 10. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan kepada korban penghapus dosa engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka." Sesudah waktu itu ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguruskannya, dan yang menghina roh kasih karunia.
Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar. Kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 39. Judulnya jangan mengundurkan diri. Kitab surat kepada orang Ibrani pasal 10 adalah klimaks dari penjelasan tentang korban Kristus dan sekaligus peringatan keras untuk tetap setia. Bayangan tidak pernah menjadi hakikat. Hukum Taurat hanyalah bayangan, bukan kenyataan. Korban dipersembahkan setiap tahun, berulang-ulang, tetapi tidak pernah benar-benar menghapuskan dosa. Darah lembu dan domba tidak dapat menyelamatkan. Artinya agama tanpa Kristus hanya ritual. Ibadah tanpa pertobatan sejati hanyalah kebiasaan. Kristus datang melakukan kehendak Allah. Ayat 7 berkata, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yesus tidak datang sekedar mengajar, Ia datang untuk menyerahkan tubuhnya. Dan dalam ayat 14, oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Satu korban sekali untuk selamanya cukup. Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Tanda bahwa pekerjaannya telah selesai. Jalan sudah terbuka. Ayat 19 sampai 22 berkata, jika sekarang punya keberanian masuk ke tempat kudus. Dulu hanya imam besar boleh masuk setahun sekali. Sekarang setiap orang percaya boleh datang langsung kepada Allah. Mengapa? Karena tabir sudah terbuka melalui tubuh Kristus. Ini luar biasa. Kita tidak lagi berdiri jauh. Kita tidak lagi takut mendekat, kita diterima. Peringatan keras, jangan sengaja berbuat dosa. Ayat 26 memberi peringatan serius. Jika seorang sudah tahu kebenaran, sudah menerima terang, tetapi sengaja hidup dalam dosa, tidak ada korban lain yang bisa menyelamatkan. Ini bukan berbicara tentang jatuh dan bertobat. Ini berbicara tentang hati yang keras dan menolak Kristus. Ngeri benar. Kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup, kasih karunia bukan alasan untuk bermain-main dengan dosa. Selanjutnya jangan tinggalkan persekutuan. Ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mengapa? Karena iman perlu dikuatkan bersama. Orang yang mulai menjauh dari persekutuan biasanya perlahan juga menjauh dari Tuhan. Kita dipanggil untuk saling mendorong, saling menguatkan, semakin giat menjelang hari Tuhan. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Ayat 35 berkata, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Jemaat Ibrani mengalami cercaan, penghinaan, harta dirampas. Tetapi mereka tetap bertahan. Mengapa? Karena mereka tahu mereka memiliki harta yang lebih baik dan kekal. Mungkin hari-hari ini pelayanan terasa berat. Respon orang tidak selalu baik. Perjuangan rohani tidak mudah. Tetapi firman berkata kita bukan orang yang mengundurkan diri. Orang benar hidup oleh iman. Ayat 38. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iman bukan hanya percaya saat mudah. Iman adalah tempat berdiri saat sulit. Iman
iman adalah berkata, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap benar, Tuhan tetap bekerja. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 10 memberikan 3 pesan besar. Yang pertama, korban Kristus sudah cukup. Yang kedua, jangan bermain-main dengan dosa. Yang ketiga, jangan mengundurkan diri, tetap hidup oleh iman. Kita bukan orang yang mundur, kita orang yang percaya dan beroleh hidup yang kekal. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.